sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa lagi di acara obrolan ibu-ibu Not a Supermom's Diary. Obrolan ringan syarat manfaat bersama dengan saya Teresa Bina dan rekan saya Giovanna Sagita. Halo Gio. Halo Wina, halo sahabat obrolan ibu-ibu. Ya. Sahabat obrolan ibu-ibu, kali ini kita akan berbicara tentang ada 3 episode yang akan kita bicarakan dalam satu seri, yaitu Home Sweet Home. Dan kali ini adalah tentang bagaimana hubungan mertua dan menantu yang bisa membangun Home Sweet Home itu. Dengan siapa kita akan berbicara, dengan narasumber yang tentunya akan sangat menginspirasi kita. Silakan Gio, siapa narasumber kita Gio? Iya Wina, dan sahabat obrolan ibu-ibu sudah hadir bersama kita. Narasumber kita hari ini yaitu Ibu Linda. Mungkin Ibu Linda boleh perkenalannya supaya sahabat obrolan ibu-ibu lebih mengenal. Ya, boleh ya. Halo para ibu yang sedang menonton acara ini, perkenalkan nama saya adalah Lindawati Pilat. Saya adalah pewarta dan juga pengajar dari komunitas Santo Thomas. Dan hari ini saya diundang berbicara di sini ya mengenai Home Sweet Home, hubungan mertua dan menantu ya, episode pertama. Ya, sahabat obrolan ibu-ibu, kita mengangkat kasus ini, mungkin kasus yang klasik, yang banyak kita sudah pernah dengar, dan mungkin alami saat ini. Nah, kita ingin mengangkatnya, kita ingin berbicara bagaimana sih hubungan itu kita bisa perbaiki, kita bisa ciptakan Home Sweet Home itu dalam rumah kita. Gio, pernah nggak Gio mengalami masalah dengan mertua Gio? Waduh Wina, kalau topik ini kayaknya udah ada mitosnya ya Wina, antara menantu dan mertua itu biasanya nggak akur lah, selalu bertentangan gitu ya Wina. Mertua perempuan dan menantu perempuan biasanya ya Bu ya? Iya, umumnya betul. gitu ya. Nah kalau saya sendiri entah beruntung tak apa, saya tidak pernah mengalami itu karena kedua mertua saya sudah meninggal ketika saya menikah gitu. Iya. Kalau saya dulu di awal-awal pernikahan pernah tinggal bareng dengan mertua. Ya mungkin karena baru awal menikah, masih muda, kurang banyak pengalaman gitu ya Wina dan Bu Linda. Jadi mungkin ada hal-hal yang dirasa kurang menyenangkan, tapi juga tetap ada kenangan-kenangan manisnya. Alhamdulillah, syukur ya masih ada kenangan manis. Iya. Tuhan. Nah, kalau yang pernah Bu Linda mungkin dengar dari, kan Bu Linda pewarta, juga mungkin terima konseling dari orang-orang, apakah pernah ada kasus-kasus yang mungkin bisa di-sharingkan juga ke sahabat obrolan ibu-ibu gitu. Kita kepo juga Bu Linda, keluhan apa sih sebenarnya yang paling sering Bu? Ya, drama antara mertua dan menantu ini kan klasik sekali ya. Seringkali dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga hal itu masih terjadi ya. Rata-rata memang seperti yang tadi Wina dan Gio bilang bahwa rata-rata tuh mertua perempuan sama mantu perempuan itu yang paling banyak bermasalah gitu ya. Mungkin entah mertua nganggep mantunya saingan gitu ya, atau mantunya nganggep mama mertua saingan, kita kan nggak tahu ya. Tapi rata-rata banyak kan memang kasusnya itu mertua perempuan dan mertua mantu perempuan. Tapi nggak menutup kemungkinan itu mantu perempuan dengan mertua laki-laki. Oh, ada itu juga. Bisa juga. Kalau saya sih puji Tuhan aman gitu ya. Karena saya punya mertua baik yang perempuan maupun mertua laki-laki itu baik-baik gitu ya. Dan nganggap saya tuh udah kayak anak sendiri. Demikian juga saya. Nah, ini yang saya temui, ini kan jarang sekali ya kasus ini ya. Mertua laki-laki dengan mantu perempuan. Tetapi ternyata ada gitu ya. Waktu saya habis pelayanan gitu ya, habis selesai khotbah, tiba-tiba ada seorang bapak deketin saya. Dia bilang, "Ibu Linda, boleh gak saya konseling?" Dia bilang gitu. "Ya, konseling apa Pak? Ini saya punya mantu gitu ya. Itu saya udah kesel," dia bilang gitu ya. "Udah saya diamin, kok masih begini?" "Ya, ada apa Pak? Bapak mau konseling bagaimana?" Akhirnya saya konselingin, ternyata mantu perempuannya itu setiap kali datang ke rumah mertua nitipin anak, itu nggak pernah mau masuk. Jadi mantunya ini cuma bawa mobil, dia cuma parkirin mobil di depan, anak-anaknya turun. Opa, oma, anak-anaknya turun gitu kan. Terus dia pergi. Sekedar gitu. basa-basi juga enggak ya. Sekadar basa-basi pun juga enggak gitu. Nyapa pun juga enggak. Atau misalnya, "Pak, Ma titip ya anak-anak." Enggak. Udah dia pergi aja, naik mobil pergi kerja. Nanti pulang kerja, dia jemput anaknya ya cuma di depan.
Bel klakson. Klakson, tit, gitu ya. Atau anaknya di miskol. Anaknya keluar gitu. Ada opa-opa, dia pergi lagi, pulang lagi. Jadi kayak begitu. Jadi itu berlanjut bertahun-tahun, tiap hari. Dan mertuanya ini udah sampai puncak kayaknya keselnya gitu ya. Makanya dia kenapa butuh konseling. Akhirnya saya bilang, Pak, kalau mau, dia bilang, Ibu konselingin itu mantu saya. Dia bilang gitu. Saya bilang, wah saya nggak cuma mau satu Pak konselingin. Kalau mau dikonselingin dua-duanya. Mantu Bapak dikonselingin, Bapak juga dikonselingin, karena pasti masalahnya nih berdua, nggak mungkin cuma salah satu kan bermasalah. Jadi harus berdua menghadap ya Bu ya. Betul. Kalau ada mantu mertua punya masalah, dua-duanya harus dikonselingin. Jadi akhirnya mau dikonselingin, kebetulan kan anaknya pernah konseling juga ke saya. Anaknya ini laki-laki, anak satu-satunya. Akhirnya saya bilang sama anaknya, tolong bujuk istrimu, ya nggak baik seperti ini, gitu kan. Ini nanti juga akan mempengaruhi anak-anakmu juga, gitu. Iya, jadinya kan belajar untuk tidak usah menyapa atau menghormati orang tua. Kan gitu. Orang tua itu kan teladannya anak, gitu kan. Nah, akhirnya berhasil lah dia bujuk istrinya mau dikonselingin. Jadi mertuanya dikonselingin, istri anaknya juga dikonselingin. Akhirnya ketemu benang merahnya, ketemu masalahnya. Ternyata dulu waktu mereka sebelum menikah, ini mertua yang laki-laki, ini calon mertuanya ini nggak suka banget sama wanita ini. Calon menantunya ini nggak suka banget. Pokoknya ditentang habis-habisan, nggak boleh nikah, nggak boleh nikah. Tapi ya kan udah terlanjur cinta, ya akhirnya kan nikah juga. Nah, karena si mantu ini pernah melihat marahnya si mertua laki-laki seperti itu, akhirnya dia menjadi takut. Karena menjadi takut, dia menjadi diem saja gitu. Jadi dia takut bicara, takut bertindak. Jadi dia diem aja. Nggak usah cari masalah gitu ya. Iya, pikirnya begitu. Lebih baik aku diem aja deh. Lebih baik aku nggak usah ini deh, daripada nanti aku nyapa, nanti dibentak. Nah, bayangannya kan begitu. Ya. Nah, akhirnya saya bilang, Bapak, kalau mau harmonis lagi hubungannya, kita saling minta maaf ya. Si mantu berasumsi sendiri dengan pikirannya, betul ya? Si mertua juga pernah salah, tapi kan dia itu kan masa lalu Bu Linda, kan masa lalu Bu Linda. Kan laki-laki gengsi minta maaf. Iya, betul. Betul kan? Laki-laki itu paling gengsi minta maaf, apalagi mertua temen mantu minta maaf. Itu gengsi banget, gengsi banget. Akhirnya saya ambil satu hari, jadi satu keluarga kumpul semua. Saya khotbahin tentang keluarga. Terus akhirnya saya bilang, kita rekonsiliasi. Rekonsiliasi cuci kaki. Jadi mantunya cuci kaki mertua, mertuanya juga harus cuci kaki mantunya. Mungkin kalau kita gengsi ya, aku kan lebih tua, masa aku nyuci kakimu, gitu ya. Nah sekarang buat apa sih gengsi? Kalau ujung-ujungnya tidak ada perdamaian. Betul nggak? Ya akhirnya ya mantunya dulu yang nyuci kaki mertuanya, baru mertuanya cuci kaki mantunya. Dan sekarang hubungan mereka baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bu Linda, ketika melakukan itu, melakukan saja ataukah harus ada ngomong, Papa minta maaf? Oh ya, harus dong, gitu, harus. Nggak cuma ritual dicuci kakinya, itu semua orang juga bisa. Tapi kan yang penting kan dari hati kita. Benar-benar kita ini mau berniat baik gitu ya, mau istilahnya berhubungan baik lagi, tulus gitu. Jadi kayak mantunya, Pa, saya minta maaf ya, saya salah menilai Papa gitu, istilahnya. Sekarang saya mau mengasihi seperti Papa saya sendiri. Jadi saya ajarin cara ngomongnya. Demikian juga mertuanya. Papa minta maaf ya, dulu pernah melarang kamu nikah sama ini gitu kan. Nah sekarang Papa terima kamu jadi mantu Papa, jadi anak Papa gitu. Udah, jadi mesti ngomong. Mesti ngomong ya. Lebih mendalam ada simbolis apa sih Bu di balik pencucian kaki itu? Habis cuci kaki biasanya saya suruh peluk. Berpelukan gitu. Berpelukan gitu. Oke. Iya. Itu proses itu akan langsung saat itu mereka akan lepas ataukah harus perlu ini lagi? Saat itu mungkin beban yang selama ini dipendam itu bisa lepas tapi kan untuk proses mereka bisa harmonis lagi itu kan perlu waktu, perlu usaha dari keduanya, baik dari si mertua maupun dari si menantu.
Gitu. Berarti harus ada kerendahan hati dari dua-duanya ya, Bu. Betul, Ya. betul sekali. Bu Linda, kalau ini tadi kan enak ya, dua-duanya mau nih ketemu, mau ditemukan ya. Langsung terus dibuka, oh karena ini, oh jadi karena ini gitu. Nah kalau misalkan nggak bisa seperti itu, apakah misalkan yang satu sudah sadar nih, saya ngalah aja gitu. Lalu apakah untuk supaya yang misalkan entah menantunya yang lebih sadar dulu atau mertua lebih sadar dulu, apakah kita bisa secara sepihak gitu melakukan supaya hubungan ini terrekonsiliasi gitu? Jadi perubahan itu kan memang harus kita perjuangkan, perubahan diri kita. Tapi istilahnya pemulihan di keluarga itu urusannya Tuhan. Yang penting kita usaha dari pihak kita. Karena saya bacain satu ayat dulu ya. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi sebelum kita mengubah sikap orang lain, kan lebih baik kita mengubah sikap kita dulu. Ya, jadi istilahnya perubahan karakter kita itu bagiannya kita. Sisanya bagian Tuhan. Masa sih batu yang keras kalau ditetesin air setetes itu batu nggak pecah, pasti pecah dong, ya kan? Jadi kita kalau kita menjadikan mertua kita baik gitu ya, menjadi baik sikapnya, atau mantu kita menjadi baik sikapnya, ya kita harus dari diri kita sendiri. Ya nanti biarlah perubahan itu nanti dengan sendirinya akan ada kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita doain orang itu, ya doain mantu kita, doain mertua kita. Gitu. Jadi dari salah satu pihak baikin terus gitu ya, nggak habis. Masa sih batu nggak bisa pecah ditetesin terus sama air gitu kan? Memang butuh waktu, nggak ada yang instan kan, istilahnya. Saya jadi ingetin ada yang bilang juga kalau mau disayang mertua atau suami, kamu juga harus sayangin juga, harus tahu juga apa yang mereka sukain gitu. Iya betul. Kayak saya ya, sama mertua saya gitu ya. Mertua laki-laki saya kan suka banget nonton bioskop gitu ya. Jadi saya suka nonton bareng gitu sama papa mertua saya. Kalau saya pulang ke Bali gitu ya, "Pak yuk nonton yuk Pak, ada film bagus nih," gitu. Jadi dating sama mertua laki-laki. Gitu. Terus saya bilang sama mama mertua, "Ma, pinjem ya Papa," gitu. Nanti kalau sama mama mertua, saya biasanya bantuin mama tuh masak di dapur gitu. Kadang mama minta, Linda, mama mau dong resep ini yang kamu masak tuh gitu. Nanti aku kasih resepnya, saya kasih ke resepnya, terus ngajarin mama masak. Kebalikan, nanti mama ajarin saya masak gitu. Senang ya Bu ya, bisa atur gitu ya. Puji Tuhan. Lalu Bu Linda, seandainya ini menantunya udah pengen berusaha gitu, tapi mertuanya ini katakanlah mulutnya tajam gitu, itu gimana tipsnya tuh Bu Linda? Ada pengen nyakitin mulu gitu. Ada kayak kemarin temanku cerita ya, saudaranya ada yang begini juga. Mertuanya kayak gitu, mungkin nggak tajam ngasarin si menantu, cuman secara nggak langsung, misalkan dia bilang gini, ke cucunya, "Mama nggak sayang ya sama kamu, sini Oma yang sayang," gitu. Jadi kayak menjauhkan gitu ya, meskipun dia nggak langsung marahin si menantu gitu, tapi kayak secara nggak langsung kan jadi hubungannya nggak bagus. Memang kadang mertua itu ya, orang ketiga itu biasanya bukan cuma wanita lain, bukan cuma pelakor gitu ya, wanita ketiga gitu ya. Wanita ketiga itu juga bisa mertua gitu ya, yang bisa merusak pernikahan juga bisa mertua. Karena kalau mertua perempuannya ini tidak menganggap mantunya itu seperti anak sendiri, nah itu repotnya. Jadi dia kan misal gini, dia punya anak laki-laki, terus menikah nih misalnya dengan perempuan ini. Mungkin perempuan ini awalnya oke gitu ya, tapi lama-lama kayak mertuanya menganggap, aduh karena anak saya nikah sama kamu, anak saya perhatiannya lebih ke kamu, jadi nggak ke saya gitu kan, bisa juga kan. Akhirnya ya dia seperti itu gitu. Jadi merasa maksudnya gampang marah gitu kan, karena nganggapnya ya saingan gitu, terus mau ikut campur gitu. Jadi pengen kayak merasa kalau saya nggak disayang lagi, jadi dia pengen cari yang ini yang mana yang bisa saya ambil gitu ya. Jadi suami posisinya sulit juga ya, di antara harus berbakti sama mamanya atau harus dukung dengerin istrinya. Tapi kalau suami saya sih enggak, mana yang benar itu yang dia bela. Kalau suami saya, jadi dia
bisa omong baik-baik, misalnya kalau misalnya seandainya apa yang dilakukan orang tuanya misalnya kurang baik, tapi dia ngomongnya baik-baik gitu. Kalau misalnya saya salah, dia tegur saya gitu. Jadi suami saya bisa membedakan. Jadi kalau posisi suami begitu sebaiknya ya? Ya puji Tuhan, karena suami saya kan keturunan Belanda ya. Jadi mungkin pola pikirnya udah liberal ya Bu. Orang tuanya juga begitu. Jadi ya mereka bisa nerima gitu. Jadi pernah tuh ada juga yang ceritanya suaminya justru karena mungkin mau mendamaikan supaya nggak ribut. Jadi dia malah menutupi masalah gitu supaya nggak. Tadi kan Bu Linda kan suaminya bisa tuh, kalau ini yang nggak benar ya dikasih tahu, yang ini nggak benar ya dikasih tahu. Gitu kalau ini nggak, dia menutupi supaya nggak ribut. Jangan gitu berarti ya. Ya. Memang sepertinya baik ya, tapi nggak baik karena kan menyimpan sesuatu yang akhirnya lama-lama jadi bom waktu kan. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya mungkin di sisi mertua juga harus tahu juga ya Bu Linda ya batasannya. Maksudnya kalau sudah punya menantu berarti anaknya ya bukan sepenuhnya milik dia lagi gitu. Apa mungkin itu kali ya? Generasi zaman dulu kan gitu ya. Iya. Generasi zaman dulu kan mereka juga harus berhak ngatur gitu. Ke mertua kan mereka juga kayaknya diatur, diinjek bahkan gitu. Mungkin sekarang mereka jadi balas dendam kayak gitu. Entah balas dendam atau mungkin dalam pikiran mereka jadi mertua tuh ya harus kayak begitu gitu kali ya. Entahlah. Iya, karena memang didikan zaman dulu sama zaman sekarang kan beda ya. Anak zaman sekarang mencari segala sesuatu itu tentang parenting itu bisa lewat internet. Lebih pintar mereka loh. Kan istilahnya zaman sekarang kan ilmu parenting banyak sekali. Tinggal lihat di YouTube tentang cara mendidik anak, cara bikin anak seperti ini, itu bisa lihat di YouTube semua dan mereka bisa praktekkan gitu. Karena ini kejadian juga sama saudara saya gitu. Saudara saya ini udah punya mantu nih, udah anaknya udah nikah gitu ya. Nah, mantunya ini kan masih muda, masih usia 24, 24-an, 25 gitu ya. Nah, kalau kita kan mama maksudnya mertuanya ini kan kepengennya kan ikut ngasuh si cucu nih, karena kan udah mulai punya cucu kan, ikut ngasuh si cucu. Anaknya, mantunya ini udah bilang waktu kehamilan mantunya bilang, mantunya bilang, "Mama, nanti kalau anak saya lahir, Mama nggak usah ikut campur ya, untuk urus anak saya." Dia tinggal sama mertua, gitu. Kan bingung dong, mertuanya dibilang gitu. Dia dikasih pesan gitu. Kenapa? Karena saya mau mendidik anak saya sendiri. Saya mau merasakan jadi ibu, dia bilang gitu. Jadi tolong Mama, nggak ikut campur, saya urus anak. Kecuali saya minta nasihat. Jadi dia udah ngomong begitu. Anak zaman sekarang kan to the point. Sebenarnya bagus juga bahwa dia bikin kejelasan gitu. Nah, jadi mama mertuanya nggak mau urus itu cucunya. Ya bukan salah dia nggak mau pegang cucu ya, karena kan dia mau urus sendiri. Kecuali mantunya bilang, "Ma, minta tolong dong pegangin ini anak saya sebentar aja, saya mau ke toilet gitu kan atau apa gitu." Nah, baru omanya bantu asuh gitu. Senada Bu Linda, saya pernah dengar juga ada mami yang baru jadi mami gitu kan ya. Dia curhat juga, "Saya kan pengennya kasih ASI ke anak saya, tapi mertuanya anggap ASI kamu tuh dikit gitu kan." Jadi susu formula aja biar anaknya tuh jadi berat badannya tuh bagus gitu. Terus nanti makanan pendamping ASI juga mama mertuanya yang atur gitu. Iya. Ini bagusnya yang bergizi dikasihnya ini ya. Nah, makanya kita nih mesti belajar dari tokoh Alkitab ini, Naomi dan Ruth ya, soal hubungan menantu dan mertua. Karena ini bagus sekali kisahnya Naomi dan Ruth. Ngebahas tentang hubungan mertua dan menantu. Karena kita harus tahu nih resepnya apa ya, supaya mertua hubungannya nih harmonis sama menantunya. Menantu pun juga demikian. Karena kita kan nggak enak ya, masa dalam satu keluarga, apalagi kalau udah jadi menantu, berarti kan kita udah masuk ke dalam keluarga itu, betul nggak? Masa di dalam keluarga kita tidak ngobrol, masa di dalam keluarga kita cuek-cuekan, masa di dalam keluarga kita kayak Tom and Jerry gitu ya, ribut
terus gitu. Kan nggak mungkin. Suami juga kepepet jadinya, betul kan? Si satu sisi mamanya, satu sisi istrinya. Belain mamanya, istrinya marah. Aku angkat kaki nih ya, bawa koper nih ya, gitu kan. Biasa begitu kan. Kamu lebih sayang mamamu ya, aku keluar dari rumah ini gitu kan. Nah nanti kalau misalnya belain istrinya, kamu udah nggak sayang mama ya, mama itu kan begitu kan. Drama sinetron. Ya kan seperti itu. Jadi kita mesti belajar bagaimana supaya kita bisa ngebina hubungan yang baik. Karena buat apa menikah ya? Kalau di Indonesia itu kan menikah itu menikahi satu keluarga ya. Iya, dua keluarga bukan menikah. cuma suaminya aja ya, Bu. Kalau menikah itu di Asia, di mana aja ya. Kalau karena saya suaminya keturunan Belanda, jadi aman saya gitu ya. Tapi kalau pernikahan di Asia rata-rata seperti itu. Jadi satu paket. Iya, kalau kamu menikah berarti kamu terima semua keluarganya, mertuamu, ipar-iparmu, semua gitu. Jadi kita menikahi semua satu keluarga. Seperti itu. Dan mesti menerima ya kekurangan mereka. Karena kalau terima kelebihan gampang, semua orang bisa terima kelebihan. Tapi terima kekurangan kan nggak bisa kalau kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya kita bahasnya pakai kitab suci ya. Ada resepnya, ada resepnya ya. Resep dari Bu Linda. Ya, jadi resepnya apa sih supaya kita punya hubungan menantu dan mertua itu baik ya? Karena para mertua ingat, kita tidak bisa mengharapkan mantu kita 100% ideal. Ya, nggak ada manusia ideal. Pasti ada kekurangannya. Demikian juga mantu. Mantu tidak bisa mengharapkan mertuanya 100% ideal. Seperti maminya di rumah, gitu. Seperti papinya di rumah, nggak bisa. Kan bukan orang tua kandungmu, ya kan? Dan kamu tidak dibesarkan bersama-sama. Ya, jadi mesti terima, ya, tidak 100% ideal. Nah, jadi gimana resepnya kita mau ikutin Ruth sama Naomi? Ini jangan-jangan udah pada dengar belum ya kisah Ruth dan Naomi? Bolehlah kasih sedikit cerita. Di-spill dikit Bu sinopsisnya. Ya, intinya Naomi itu ya, dia punya dua anak laki-laki dan pasti punya 2 menantu ya. Singkatnya Naomi itu suaminya meninggal. Ya, terus anak-anaknya nikah dengan perempuan Moab. Perempuan Moab itu perempuan yang maksudnya bangsa Moab itu bukan Israel dan mereka tidak menyembah Allah Israel gitu ya, menyembah ilah lain. Istilahnya ya seperti itulah. Nah, terus sudah gitu anak-anaknya 2 anak laki-lakinya itu juga meninggal. Nah, jadi kan tinggal sisa Naomi dan 2 anak menantunya. Dan menantunya ini karena Naomi udah tidak punya anak, menantunya ini diminta pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Oh, budaya zaman itu Iya, seperti budaya itu. zaman itu. Istilahnya soalnya kan Naomi nggak punya anak lagi. Karena kalau orang Israel itu, kalau misalnya anak laki-lakinya meninggal, yang mantunya ini nikah sama adiknya. Nanti kalau adiknya ini meninggal lagi, nikah lagi sama yang di bawahnya, seperti itu. Jadi karena Naomi udah terlalu tua, dia bilang, saya tidak bisa menikah lagi dan melahirkan anak. Dan kamu belum tentu bisa nunggu tuh masa anak bayi kamu tungguin gitu kan istilahnya. Jadi demi kebaikan menantunya, karena menantunya masih muda-muda, ya akhirnya Naomi minta mereka itu untuk pulang ke rumah ibunya masing-masing. Nah, satu yang keluar dari nggak ikut Naomi itu ada Orpa, tapi Ruth ngikut terus kemana Naomi pergi. Ya, dan hubungan Naomi dan Ruth ini sangat luar biasa. Nah, kita lihat resepnya ya, Pak ya. Ini jadi resep buat kita semua gitu ya. Paling enak nih kalau dengar resep yang 1, 2, 3 gitu. Langkah-langkahnya jelas. Kayak resep dokter ya, diminum nanti sembuh. Amin. Kalau ini resepnya bukan diminum, dipraktekkan nanti sembuh, pulih hubungannya gitu ya. Nah, jadi resep yang pertama adalah kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih. Jadi mertua harus anggap menantumu itu anak sendiri. Kasihilah dia. Ya, anak sendiri. Beda dong, kita sama anak pasti kita lebih sayang, betul gak sih? Iya. Ya, kenapa sama cucu aja kita bisa sayangnya luar biasa,
Tapi sama menantu kita kayak musuh gitu kan. Jeleknya jangan kelihatan, diungkit-ungkit. Ya kan, kalau nih menantuku ya gini-gini, tadi sebar-sebarin lah ke keluarga, ke teman-teman. Aku nggak suka nih menantuku nih gini-gini gitu kan. Kan biasa suka begitu dalam obrolan. Sama menantu juga begitu. Aduh, aku nggak suka nih sama mertuaku ya, mertuaku gini. Jadi obrolan. Ya ngegosipin gitu ya. Yang di-highlight jelek-jeleknya. Yang di-highlight kadang-kadang kita kalau misalnya tanya kebaikannya apa, pasti mikirnya lama, satu apa ya. Tapi kalau keburukan, satu. Cepat. Makanya mertua anggaplah menantumu sebagai anakmu, kasihlah dia. Mantu juga sama. Mantu anggaplah mertuamu orang tuamu sendiri dan kasihilah mereka. Ya, jadi itu yang dilakukan Naomi dengan Ruth dan Orpa juga. Naomi ini nyebut Ruth dan menantunya satu lagi itu dengan kata-kata anak-anakku, kembalilah engkau ke rumah ibumu, anak-anakku. Dia selalu sebutnya dengan anak-anakku. Jadi dia udah menganggap mantunya ini sebagai anak. Kalau kita nganggap menantu kita sebagai anak, kita bisa bersikap manis. Kita bisa bersikap baik kepada menantu kita. Demikian juga menantu. Kalau menganggap mertuanya sebagai orang tua sendiri, pasti kan bisa bersikap manis, bisa lebih menghargai, menghormati, betul nggak? Ya, jadi tidak ada cekcok mulut, istilahnya begitu kan? Karena ada kasih, kan kasih itu apa? Sabar, kasih itu murah hati, ya kan? 1 Korintus 13 itu tentang kasih semua, kasih menutupi segala sesuatu, gitu kan? Nah itu dia. Jadi kasih itu berarti nanti turunannya masih banyak ya, Bu? Ya mungkin salah satunya misalkan itu tadi kalau misalkan punya kekurangan, misalkan menantu nggak bisa masak, padahal mertua suka masak. Ya harus terima gitu ya. Harus terima, itu kan kasih, ya kan? Ya jadi jangan ada curiga gitu kan. Ini kenapa sih mantu nih yang ngunci kamar dulu gitu ya? Curiga gitu. Siapa tahu dia lagi pusing, ada apa gitu kan. Oh zaman sekarang Pak overthinking? Iya, overthinking. Iya. Lagi butuh healing. Gitu. Asumsi-asumsi sendiri. Asumsi-asumsi sendiri. Jadi kalau mantu itu mengasihi mertua, pasti dia akan menghormati, dia nggak acuh sama mertua gitu. Dia akan memperhatikan mertua kesukaannya apa. Mertua pun juga demikian kalau mengasihi mantu. Mantu saya sukanya apa ya gitu. Istilahnya. Jadi lebih enak kalau saling memperhatikan jadinya. Kalau kita saling memperhatikan nggak mungkin cekcok dong, ya kan? Ada caring. Ngertiin ya. Caring ya, saling tahu apa sukanya, apa kebutuhannya gitu ya. Mengasihi seperti mengasihi dirimu sendiri, mengasihi orang tuamu sendiri. Ini belajar, memang nggak mudah gitu ya. Nggak mudah, pasti ada kendala dan segala macamnya. Kita mau belajar mengasihi mertua, mertuanya kayak begitu, kayak macan gitu ya, istilahnya gitu ya. Mundur lagi gitu kan. Ya nggak apa-apa, tetap aja kasih, terus aja. Dia berproses. Mungkin intinya dari inisiatifnya dari kita dulu gitu ya. Iya, inisiatifnya. Ya baik dari mertua maupun menantu, ya siapa yang sadar duluan ya itulah yang berinisiatif. Resep yang kedua. Itu resep pertama ya. Kasih. Kenakanlah kasih. Mertua anggap mantu anak, mantu anggap mertua orang tua. Ya, jadi tidak ada saling curiga dan menganggap itu jadi bagian keluarga. Yang kedua itu tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan kehendak dan memberi kebebasan. Ini yang kedua. Ya. Mungkin lebih dari ke mertua kali. Yang posisinya itu juga bisa juga. Karena pertengkaran mertua sama menantu itu kan karena sama-sama memaksakan kehendak. Iya betul. Betul gak sih? Misalnya banyak mertua tuh merasa berhak mengatur kehidupan mantunya, berhak mengatur kehidupan rumah tangga anaknya. Biasanya begitu, apalagi kalau mertuanya ini ya punya uang gitu ya, istilahnya ya. Sedangkan mantunya dari orang yang biasa-biasa aja, yang sederhana. Mantunya ini lebih punya mertuanya lebih punya uang, biasanya merasa berhak. Merasa ada power gitu ya. Jadi dia akan paksakan kehendaknya. Nah kalau misalnya nggak dipenuhi nih sama si mantunya nih ya, dia kesel, dia nggak puas, dia marah-marah, dia berhak marahin mantunya juga. Nah ini kan ngerinya begitu. Iya, nggak enak banget ya. Nggak enak banget. Nah Naomi ini nggak pernah memaksakan kehendaknya kepada Ruth. Ya, malah
mantunya itu disuruh kamu pergi deh, pulanglah ke gitu ibumu. kan. Ya, tapi kan maksa, saya mau ikut, tetap mau ikut ibu, enggak, kamu pulanglah gitu. Sampai akhirnya Ruth, aku mau sama ibu terus gitu kan istilahnya. Ya udah akhirnya oke lah gitu ya. Gitu. Dalam perjalanannya juga ceritanya bagaimana Naomi juga bisa terima gitu kan, apalagi Ruth masih muda, malah dia yang menghubungkan dengan Boaz kan, akhirnya Ruth menikah lagi dengan Boaz dan akhirnya punya anak Obed. Nah inilah yang menjadi keturunannya dari Yesus Kristus ya. Jadi Obed itu kan ayahnya Isai ya, ayahnya Isai. Saya jadi ingat Bu, ada yang itu kan lagu yang The Song of Ruth ya, Dina ya, yang kata-katanya si Ruth kepada Naomi, kemana kamu pergi, aku pergi, di mana kamu tinggal, saya akan tinggal situ. Jadi bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu, Tuhanku juga. Betul. Luar biasa ya. Luar biasa. Naomi pun juga tidak memaksakan kehendak, mantu kamu harus layani saya seumur hidup, itu istilahnya. Enggak. Itu. Nah ini dia ya, jadi dia menyadari kebutuhan Ruth yang masih muda, jadi dia kasih kebebasan gitu ya, malah istilahnya dia yang jadi jodohin kan istilahnya dengan Boaz gitu ya. Nah kadang kan mertua menantu nggak begitu saling memaksakan kehendak, misalnya nih ya, mertua menganggap dia kan hidup lebih dulu ya, sudah lebih banyak tahu. Mama nih udah makan asam garam gitu kan, nggak enak banget mah makan asam garam gitu ya. Mama nih udah makan banyak asam garam gitu kan, anak sakit demam gitu ya. Kalau anak zaman sekarang kan, anak sakit demam kan, ya paling dikasih tempra, kompres atau apa gitu ya, pakai es batu, segala macam. Kalau mama zaman dulu kan, enggak, mesti diselimutin rapat gitu kan istilahnya. Sedangkan anak zaman now kan lihat di internet, terus dapat info dari dokter, nggak boleh. Bayi itu nggak boleh lagi demam itu ditutupin pakai selimut tebal segala macam. Nanti bayinya itu kesulitan gitu kan. Udara itu sulit keluar. Panasnya makin tambah panas bukan turun gitu. Tapi kan mertua ngotot, enggak. Mama tuh dulu ya, udah tahu ini. Dulu tuh suamimu tuh waktu demam tuh mama kayak begitu, gitu kan. Ya kan, udah gitu pakai bawang lah. Satu kamar bau bawang merah semua. Anak zaman sekarang mana mau pakai bawang gitu ya istilahnya. Tapi kan mertua maksain kehendak, betul gak? Kayak begitu. Akhirnya apa? Ribut gak? Ribut. Nah, sama juga nih yang kasus saya nih soal sayur asem. Soal sayur asem itu ribut antara menantu dan mertua. Ini kisah nyata. Karena mantunya konseling sama saya soal sayur asem. Mantunya ngadu ke Iya, mantunya ngadu ke saya gitu ya. Jadi mertua dan menantu sama-sama hobi masak nih, gitu ya. Nah, mertua ini cara masak sayur asem beda sama menantu masak sayur asem. Kalau mertua masak sayur asemnya, itu dikasih terasi dikit, terus dikasih, saya juga bingung ya, kenapa dikasih ceker ayam? Saya sampai bahas mantunya cerita besar, ya Bu Linda coba bayangin, mertua saya itu ya masak sayur asem dikasih terasi, saya nggak suka terasi, terus dikasih ceker ayam, buat apa ceker ayam Bu Linda? Saya juga nggak tahu. Coba kita tanya sobat obrolan ini, kalau masak sayur asem pakai apa? Ada yang pakai ceker? Ada nggak di sini yang pakai ceker ayam? Mungkin pakai terasi ada gitu ya, gitu. Kalau kamu gimana masak sayur asemnya? Saya bilang, kamu gimana masak sayur asemnya? Oh, saya masak sayur asemnya gaya Sunda, Bu Linda. Jadi yang pakai tomat merah-merah gitu, saya demen gitu kan. Nah, mertua saya nggak suka. Jadi ribut lah. Mama tuh ya dari dulu kalau masak sayur asem begini. Akhirnya mantunya nggak makan. Tersinggung lah mertuanya. Ribut, mertuanya ngadu sama anaknya. Gara-gara sayur asem itu udah dimasakin nggak? Ya udah dimasakin ya, istri kamu ya belagu nggak mau makan. Waduh, udah gitu anaknya anak laki satu-satunya lagi. Jadi dia bingung mau belainnya mana. Akhirnya suaminya pergi keluar. Kirain aku yang makan sampai kenyang. Akhirnya suaminya pusing, dia pergi keluar meninggalkan istri dan mamanya lagi dengan sayur asem yang tidak dengan termakan. sayur asemnya.
Pusing. Lihat tuh Bu Linda katanya, suami saya malah pergi ninggalin. Ya dia pusing lah saya bilang. Jadi saya bilang, udah hormati aja masakan mertuamu. Kamu nggak bakal masuk rumah sakit kok makan sayur asem itu, ya kan? Udahlah terima aja. Jangan paksain kehendak. Kamu maksain kehendak. Enggak mah, masaknya begini. Nggak ketemu. Salah satu mesti mengalah dan juga beradaptasi juga berarti ya, Bu. Iya. Jadi mertua jangan maksain kehendak. Bukan hal yang prinsip yang keamanan ya, soal keamanan kan itu kan soal hanya makan gitu. Iya, itu kan bukan betul seperti yang Ibu Ina bilang, bukan prinsip. Itu kan hal kecil ya. Jadi yang hal kecil-kecil kita cincai lah. Tutup mata sebelah. Iya, kamu dua-duanya. Cekernya pinggirin dulu. Kalau nggak suka terasi, tambahin aja air lagi gitu ya. Biar kupingnya adem, hati juga damai. Iya, sama nih yang tadi saya cerita tuh yang mantunya bilang dari waktu di kandungan ya, bagi hamil, mama nggak boleh ikut campur ya, gitu. Jadi kan mertuanya udah tahu nggak akan maksain kehendak, gitu. Jadi ketika maksudnya mamanya ini kan punya mama lagi nih, ya. Jadi kan kadang kan orang zaman dulu tuh yang model-model baby boomers itu kan misalnya dengar bukan cucu cicit ya, cicitnya nangis, wah, udah panik, kenapa itu nangis gitu kan. Terus langsung anaknya bilang gini, udah biarin aja ya istilahnya, itu biar urusannya maksudnya gitu. Mantuku. Mama nggak usah ikut campur, kata yang mertua muda ini. Mama jangan ikut campur, biar itu urusan anak menantu saya, dia bilang gitu. Kan kalau yang baby boomers tuh yang lahir tahun 40-an gitu ya, 45 gitu. Itu kalau dengar digendong, ini harusnya begini. Itu mungkin kencing kali, mungkin ini kali, itu lapar kali. Wah, kan kepo gitu kan. Udah aja biarin aja, itu urusan. Iya, kalau anak sekarang kan kadang dibiarin sampai pokoknya diem sendiri atau apa, kadang-kadang macam-macam gitu kan. Nah, itu untung mertuanya ini ya ngertiin ya Bu ya. Iya, karena udah dibilangin untuk diam ya udah jangan dia nggak ikut. Jadi mantu juga boleh bicara begitu kalau mau kasih tahu batasan, tapi dengan kata-kata yang sopan gitu ya. Betul. Jadi kita menghargai yang Gio bilang batasan-batasan itu. Jadi tidak memaksakan kehendak. Itu yang kedua ya. Sama juga ya mertuanya mau menghargai pendapatnya. Jangan pegang ya udah nggak pegang gitu, bener. Betul. Kita ke yang ketiga. Resep yang ketiga. Ya, resep yang ketiga itu saling mendengarkan. Saling mendengarkan. Ya, jadi seperti Naomi dan Ruth itu komunikasinya pasti baik. Karena kalau kita lihat dari kisahnya Naomi dan Ruth ya, Naomi tuh tahu loh apa yang dikerjakan oleh mantunya, istilahnya keseharian mantunya. Berarti kan otomatis kita bisa menilai. Ini Naomi dan Ruth ini komunikasinya baik, gitu ya. Jadi saling bercerita, saling berkomunikasi. Nah ini yang harus kita belajar untuk bisa saling mendengarkan, saling berkomunikasi. Banyak sekarang kan mantu memilih udah diam aja, nggak usah ngomong, gitu kan? Supaya nggak konflik. Mertua juga sama, ngomong nitip sama anaknya. Bilangin istrimu. Pernah nggak dapat kasus kayak gitu? Messenger suaminya. WA aja, bahkan WA aja. Tolong bilangin istri kamu. Bilangin tuh istri kamu ya. Gitu. Karena mamahnya tidak berani, misalnya langsung komunikasi sama antunya. Ada yang kayak begitu kan? Nah, jadi ini mesti mulai mencairkan dengan saling berkomunikasi. Mulailah dulu. Itu kalau suami si anak digituin sama mamahnya, dia ngomong apa? Jangan si suami, kalau bilangin tuh istrimu begini. Kalau dalam kasus saya nggak ada sih, puji Tuhan ya. Kalau maksudnya kalau yang biasanya sih sebaiknya dia apakah ayo kita ngomong ya, atau apa? Sebaiknya sih begitu. Ya, jadi misalnya kalau misalnya anaknya bilang bilangin ya ke istri kamu gini-gini gitu kan. Ya, kita jangan sewot langsung ke mama ya. Mama aja ngomong sendiri, kenapa sih nggak bisa ngomong sendiri? Ya, jangan. Nanti orang tua kita sakit hati. Bilang aja, oke, Ma, tapi Mama ada lebih baik. Mama bisa
bicara langsung gitu kan, sampein aja. atau sama saya yuk, maksudnya ngobrol sama istri saya gitu, ya aja sebagai penengahnya lah gitu istilahnya. Mungkin selama ini pakai asumsi masing-masing nih. Iya, itu asumsi itu membahayakan. Itu, berat itu. Mungkin dari awal udah melabel, udahlah, udah nggak ketolong lagi deh. Dari dulu wataknya udah begitu, ya udahlah percuma. Ya, gitu biasa kita kasih label-label ya, biasanya begitu. Nah, makanya kan kita kalau tidak berkomunikasi kita nggak tahu, betul nggak? Misalnya kita lihat orang ini diam, ya, terus kita nggak komunikasi sama dia, kita diam juga, ya kita nggak tahu dia isi hatinya. Ternyata saya pernah punya temen tuh kan diem ya, diem banget. Aduh kalau nggak disenggol tuh ya, nggak ngomong kali ya. Kata orang kayak nggak di. Tapi ketika dia udah diajak bicara, ternyata orangnya asik juga gitu. Kan kita nggak bisa langsung label gitu kan, seperti itu. Sama dengan mertua ataupun menantu. Apalagi kalau lihat show. Mantu saya ya show-nya macan gitu kan. Dianya apa? Dianya anjing. Sama mama show-nya ini nggak cocok deh, pantes ya kalau ngomong. Aduh, udah lihat show-show kayak begitu. Iya. Cocok logi. Itu dia. Kalau mau mendengarkan itu berarti kan juga harus apa, Bu? Untuk belajar mendengarkan kita mesti juga apa, rendah hati? Atau ya, mesti rendah hati. Kan tak balik lagi, kenakan kasih kan. Anggap dia orang tuamu sendiri, anggap dia anakmu sendiri. Ya, kalau kita ibu dan anak, kita dengan orang tua kita kan bebas bicara apa aja, betul ya. Kita mau curhat, kita mau cerita gitu kan. Saya juga suka komunikasi sama mertua, misalnya kalau lagi punya masalah, misalnya lagi ada masalah gini-gini, misalnya dulu ya waktu saya belum mengerti karakter suami saya nih ya. Suami saya itu kan mas saya beda karakter. Ini waktu saya belum bertobat ya. Belum bertobat, belum jadi hamba Tuhan gitu kan. Ini saya jadi hamba Tuhan juga karena proses gitu kan. Nah itu waktu saya belum mengenal benar-benar suami saya, kan suami saya tuh kalau marah itu ninggalin saya. Gitu ya. Sedangkan saya tipenya kalau marah selesai hari ini juga. Harus selesai hari ini juga. Saya tipenya begitu. Karena saya berpikir dengan kitab suci bahwa jangan sampai matahari terbenam belum padam amarahmu. Jadi maunya selesai hari ini juga gitu. Nah, suami saya bukan tipe begitu. Suami saya pergi keluar. Lah saya ngadu sama siapa? Saya nggak punya mama saya udah meninggal gitu ya. Satu-satunya yang saya punya ya mama mertua. Akhirnya saya telepon mama mertua saya, "Ma, ini gue." Ngadunya pas lagi punya masalah gitu, gitu kan. Terus mama mertua kasih masukan. Memang karakter suamimu tuh seperti itu. Kamu diem aja dulu. Kamu sabar, kamu doa, kamu kerjain aja kerjaan di rumah gitu ya. Percaya deh, nanti balik lagi. Dia memang begitu. Kalau dia marah, dia nenangin diri keluar. Nanti dia balik lagi, dia minta maaf sama kamu. Mama kenal karakter anak mama. Gitu. Nah akhirnya ya udah saya ikutin dong nasihat. Untuk mertuanya baik, bukannya dimarahin, kamu pasti. Jangan-jangan bikin salah apa ya? Nah itu akhirnya saya dengarkan gitu kan. Nah karena kan komunikasi saya sama mertua kan juga baik sebelumnya gitu. Nah jadi akhirnya saya dengarkan, benar juga apa yang dibilang mertua saya. Dia balik lagi, dia baik lagi, udah balik baik lagi gitu kan. Akhirnya udah selesai semua masalah gitu. Mendengarkan yang ketiga. Belajar saling mendengarkan. Saling mendengarkan. Baik mertua maupun menantu. Saling mendengarkan. Yang di tengah juga yang si suami. Suami kasihan amat. Suami kasihan ya. Ya memang mesti lebih bijak ya untuk menghadapi. Karena dua-duanya kan disayang. Mamahnya sayang, sama istrinya sayang. Iya. Kalau suami saya itu mamahnya juga baik sih. Karena kan memang keluarga Belanda ya. Jadi mereka kalau dengan mertua, dengan mama sendiri gitu peluk-peluk gitu, cium peluk karena tradisi ya gitu. Saya yang lahir dari keluarga yang nggak pernah terbiasa begitu. Ya, yang istilahnya keluarga pedagang, begitu melihat seperti itu merasa, aduh enak banget ya punya keluarga kayak gini, bisa peluk, cium, gitu. Mengungkapkan dengan fisik gitu. Iya, bisa dapat kasihnya itu. Jadi saling mendengarkan nomor 3 ya, saling dengarkannya. Terus yang keempat, resep keempat, menjadi berkat satu sama lain. Menjadi berkat.
berkat satu sama lain. Nah, Naomi ini kan jadi berkat buat Ruth mantunya ya. Ya kan? Jadi istilahnya yang tadinya bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ya kan? Karena Naomi ini orangnya teguh imannya. Naomi ini kan hidupnya pahit banget. Suami meninggal, meninggal. Anaknya meninggal dua-duanya. Terus dia hidup bukan orang kaya loh, dia hidup juga dalam kemiskinan juga kan. Ya pahit banget, makanya dia sampai bilang, saya ganti aja namanya jangan Naomi, Mara. Artinya kepahitan. Gitu. Nah, tapi dia karena dia pegang teguh Tuhan dalam hidupnya, dia tidak tinggalin Tuhan di dalam kepahitan hidupnya. Inilah yang membuat Ruth akhirnya itu bilang yang tadi, Tuhanmu jadi Tuhanku. Karena dia melihat ininya ya, teladannya ya. Teladannya Naomi. Nah, jadi istilahnya mertuanya jadi berkat gitu ya, dalam teladan iman si Naomi. Si Ruth juga mantunya ini jadi berkat juga, jadi terang dalam keluarga. Dia kan pencari nafkah. Ya kan, waktu dia ngumpulin yang di ladang itu, ya kan. Dia tidak bilang, oh mentang-mentang mertua saya nih ya, saya nafkain, dia bisa seenaknya gitu. Enggak, dia tetap hormat. Tetap hormat, dia jadi berkat buat mertuanya. Gitu ya. Boleh ini Kak Bu, menjadi berkat itu secara mudahnya itu, misalkan kalau tadi kan Ruth dia menjadi pencari nafkah di dalam rumah keluarga itu dengan Naomi. Kalau misalkan mertua udah nggak bekerja, menjadi berkat itu dengan cara apa misalkan yang sehari-hari gitu supaya biasanya ya istri-istri itu ya suka marah kalau suaminya ngasih uang ke mamanya. Ya, sebetulnya kalau memang mamahnya itu apa dalam hal ekonomi gak bagus misalnya ya, butuh memang anak-anaknya support, istri nggak boleh larang. Ya, selama masih bisa mencukupi kebutuhan apa namanya keluarga kecilnya. Tetap harus didik apa namanya untuk memberi kepada orang tua. Itu menjadi berkat buat orang tua. Selain itu menjadi berkat itu juga bisa misalnya ajak mertua berdoa bareng. Itu yang saya lakukan dengan mertua saya, gitu ya. Ajak doa bareng. Ketika mama mertua saya lagi punya masalah, yuk mah kita doa bareng, kita berdoa sama-sama gitu. Kayak begitu. Itu bisa jadi berkat juga gitu ya. Jadi berkatnya banyak, bisa dalam banyak bentuk, banyak hal ya. Nggak cuma materi ya. Nggak cuma materi. Menemani mertua waktu gitu ya istilahnya, atau melayani pada saat mertua sakit, itu kan jadi berkat juga. Ya mantuku luar biasa loh, aku sakit, aku dilayani, aku dijagain di rumah sakit, wah gitu kan, mandiin, masakin capoy. Padahal kan paling capek jaga orang sakit katanya ya. Iya, gitu. Oke, ada resep yang lain? Enggak, itu saja. Jadi hubungan antara mertua dan menantu itu menjadi ideal kalau semuanya itu menganggap mertua menganggap mantunya anak, mantu menganggap mertuanya orang tua. Ya, jadi itu menjadi ideal. Karena di situ pasti ada kasih, pasti tidak akan memaksakan kehendak, pasti saling mendengarkan, jadi berkat. Ya, paling amin. Paling saya mau kasih satu ayat nih, ayat penutup ya. Ya, boleh panjang nih, jadi saya melulu yang ngomong. Nggak apa-apa, kan kita mau mendapatkan inspirasinya. Saya mau kasih satu ayat penutup dari Titus 2 ayat 3-5. Saya bacakan ya. Titus 2 ayat 3-5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, ini jadi pesan buat mertua ini ya. Perempuan-perempuan tua, detail banget ya. Mertua kan ini ya, perempuan-perempuan tua gitu ya. Hendaklah hidup sebagai orang yang beribadah, jadi teladanlah sebagai mertua. Gitu ya. Dan jangan memfitnah, apalagi memfitnah mantumu gitu ya istilahnya. Ada nasihatnya. Ada nasihatnya dari zaman dulu ini udah ada ya, dari ribuan tahun yang lalu. Tapi cakap mengajarkan hal-hal baik.
Jadi mantumu sebagai orang yang tidak berpengalaman, ya karena baru menikah, apalagi baru punya anak dan selain sebagainya, baru membina, itu kan juga perlu istilahnya mendapatkan bimbingan. Tapi dengan membimbingnya jangan pakai paksaan, gitu kan. Menurut mama, ini gitu kan. Tapi ada baiknya. Maksudnya kita jangan mulai dulu. Tunggulah mereka minta nasihat. Paling kita kasih begini. Kalau kamu butuh nasihat mama, mama terbuka ya, gitu. Butuh bantuan. Kalau butuh bantuan, bilang aja. Kan enak ngomongnya begitu. Jangan ngeliat apa-apa. Di mantuku nih ya, apa dapurnya nggak bersih ya. Mama tuh kalau di rumah ya, dapur itu bersih. Karena dapur itu ya sumber keuangan rezeki gitu kan. Nah, mulai deh gitu kan istilahnya. Nah, itu kan mulai dengan bimbingnya secara baik-baik kan, mengajarkan hal-hal baik sehingga perempuan muda ini si mantu bisa lebih mengasihi suami, bisa rajin mengatur rumah tangga, baik hati, taat sama suaminya. Itu kan semua juga bisa dari didikan mertua juga, betul ya? Betul. Itu bagus untuk mertua yang sudah jadi mertua dan yang kita bakal jadi mertua. Bakal jadi mertua, betul ya. Belajar dulu dari sekarang. Titus berapa tadi? Titus 2 ayat 3 sampai 5. Bagus sekali ayatnya. Ya, semua ayat firman Tuhan bagus dan semua resep, semua penyelesaian masalah semua ada di kitab suci. Jadi rajin-rajinlah baca kitab suci. Dan dia ini ya, seiring dengan perkembangan zaman terus bisa diterapkan terus gitu ya. Relevan terus. Terima kasih banyak loh Bu Linda. 4 resepnya tadi ya, mengenakan kasih, lalu tidak memaksakan kehendak, kasih kebebasan, ya, lalu mendengarkan, belajar mendengarkan, yang ketiga menjadi berkat satu sama lain. Iya. Amin. Semoga kita besok dan sahabat obrolan ibu-ibu mendapatkan inspirasi 4 resep tadi yang semoga bisa diterapkan untuk bisa kita menciptakan home sweet home antara menantu dan mertua di episode yang ini. Iya. Baik. Terima kasih ya Bu Linda. Terima kasih untuk Bu Linda kehadirannya, untuk memberikan inspirasinya. Banyak inspirasi dan insight bagi kita semua. Amin. Boleh mendoakan yang ada boleh, Bu di Linda. situ yang sedang menonton. Ibu-ibu boleh ya, karena mari. pasti ada yang punya masalah juga. Yuk. Mari saat ini kita satukan hati kita dalam berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang sungguh baik. Kami mengucap syukur Tuhan jika hari ini kami boleh mendengarkan mengenai bagaimana supaya hubungan mertua dan menantu menjadi baik kembali. Kami melihat bagaimana teladan dari Naomi dan Ruth. Biarlah Tuhan saat ini kami yang sedang bergumul punya permasalahan dengan menantu kami. Atau kami punya permasalahan sedang bergumul dengan mertua kami. Yang sampai saat ini belum ketemu titik penyelesaiannya, malah hubungan makin lama makin renggang. Bapa dalam surga, biarlah kami mohon kepadamu saat ini, kuatkan hati kami, berikan kami kerendahan hati. Biarlah Engkau ubah mindset kami pada hari ini. Biarlah kami belajar untuk mulai mengenakan kasih. Kami menganggap mertua kami sebagai orang tua kami sendiri. Dan yang sebagai mertua menganggap mantunya sebagai anak sendiri. Dan biarlah kasih ini boleh lekat di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan kasih kami tidak ada saling curiga, tetapi kami saling merangkul satu dengan yang lain. Dan kami mau belajar tidak memaksakan kehendak kami. Kami berikan kebebasan supaya mantu kami bisa bebas mengatur rumah tangganya, bisa bebas mendidik anak-anaknya. Kami juga tidak memaksakan kehendak sebagai mertua untuk mantu harus mengikuti kami. Demikian juga mantu tidak memaksakan kehendaknya secara pribadi dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami juga belajar untuk saling mendengarkan satu dengan yang lainnya. Pasti di dalam pembicaraan antara mantu dan mertua, pasti ada hal-hal baik. Tapi kami selalu tutup kuping lebih dahulu, kami sudah berasumsi jelek lebih dulu. Tapi biarlah saat ini kami mulai buka telinga kami dan kami dengarkan dengan hati kami. Kami belajar Tuhan juga untuk menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Sebagai mertua, kami biarlah menjadi teladan iman bagi mantu-mantu kami
juga terhadap cucu-cucu kami, dan sebagai mantu kami juga belajar, juga menjadi teladan, terang Tuhan. Kami belajar melayani mertua kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semua yang mendengarkan ini, yang punya permasalahan dengan mertua maupun dengan menantunya, Tuhan Engkau yang selesaikan masalah mereka, dan Engkau eratkan kembali tali kasih sehingga rumah mereka menjadi home sweet home kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda untuk doanya yang sangat meneguhkan buat kita semua dan juga sahabat obrolan ibu-ibu. Terima kasih juga sahabat obrolan ibu-ibu untuk kebersamaan kita kali ini. Terima kasih tim teknis dan operator yang sudah membantu untuk kelancaran acara kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya ya, Wina dan Bu Linda, series Home Sweet Home kita di episode berikutnya. Baik, apa kami... tuh? Yang berikutnya apa tuh? Wah, nanti ya masih rahasia, Bu. Tetap ikuti ya, sahabat obrolan ibu yang mendatang. Iya, baik, kami semua pamit undur diri. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.